P3 adalah politik untuk ibadah dan amal soleh, bermanfaat untuk umat manusia khususnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kurpon. Beliau merupakan Sekretaris Wilayah DPW P3 Jawa Timur, Bang Muhammad Zainul Arifin, Sarjana Pertanian. Bang, Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kita nih di beberapa wilayah kan sudah menjalankan musbil ya. Tapi saya belum tahu persis ini musbil di Jawa Timur nih. Kenapa sih Bang kok kemarin kok kayaknya ribet banget Bang? Kok kayaknya itu mereka aku lah bahasa ribet lah Bang. Jadi tapi pada akhirnya manis Bang. Ini bisa nggak Bang? Aku minta bocoran Bang. Saya minta bocorannya. Seperti apa sih sebenarnya itu batu-batu kerikil-kerikil itu berjalan Bang? Kok sekarang mulus nih? Apa kendalanya kira-kira Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya udah diajak acara ini ya. Tentu saya perjelas bahwa di Jawa Timur itu tidak ada yang seperti Abang sampaikan tadi. Nggak ada ya? Nggak ada Bang. Bagi nggak kita ada, aman. Bagi kita itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi yang memandang aja maupun beberapa orang yang berpikirnya ke situ saja. Fokusnya ke sisi situ aja, angle-nya ya. Itu aja. Tapi pada intinya ya P3 Jawa Timur itu baik-baik saja. Kenapa? Komunikasinya aja yang kemarin miss ya, sehingga itu menjadi kendala. Alhamdulillah dengan kita silaturahmi, pendekatan persuasif ya, bahwa P3 ini harus dibangun secara kebersamaan ya, kekeluargaan. Kita kembali ke giroh kita bahwa P3 ini adalah bagian dari para kiai, para ulama ya. Lambang P3 ini aja yang di belakang kita ini bukan main-main, ini hasil riadoh Sakral ya. Ya, riadoh Mbah Besar Samsuri yang luar biasa. Dan dalam memperjuangkan lambang ini saja ya, ini 1 tahun lebih ya untuk diterima. Istiqoroh ya? Iya. Oh. Enggak diterima dalam. Diterimanya. Oh. Iya. Dalam perhelatan politik nasional kala itu ya. Di 73 sampai 74 kan ya, baru diterima. Ya, giroh ini harus kita petik ya, kita ingatkan kepada kader-kader P3 yang ada di seluruh Jawa Timur secara khusus dan umumnya di Indonesia ya, secara nasional ini harus kita sampaikan bahwa kita ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada persoalan. Dinamika politik itu sudah biasa. Ketika nanti ketemu silaturahmi tabayun, saya yakin selesai. Berarti itu gini, Bang Jarwo itu gorengan ya? Iya biasalah. Kenapa? Banyak yang menginginkan P3 ini menjadi partai kerdil, nggak menginginkan P3 ini menjadi partai yang besar. Ya. Ada oknum-oknum kali ada Iya. Partai P3 ini gitu ya? Iya, ini sudah biasa dalam kancah dunia politik kan ya. Saling membosi ya, saling memberi konflik-konflik ke kita. Namun ketika kita tenang ya, kita bisa menganalisa akar persoalannya di mana, siapa yang melempar ini itu. Saya yakin kok semua akan selesai kalau kita dalam kondisi tenang ya, bahwa politik kita ini politik ibadah ya. Jadi teman-teman di Jawa Timur, bahwa P3 ini adalah politik untuk ibadah dan amal soleh. Ya, tagline-nya itu. Iya. Sehingga ketika kita ibadah maka tidak boleh terasuki oleh urusan nafsu duniawi. Ya, walaupun politik ini di dunia untuk menuju rahmat ya, menuju rahmat, maka kita juga harus tenang ya, dan menghadirkan Allah bersama kita, menghadirkan Rasulullah bersama kita dalam menapai perjalanan partai P3 ini. Dan perlu diingat Bang, P3 ini partai yang satu-satunya yang berasaskan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
maka kita sebagai kader muda di Jawa Timur itu menjadi bangga akan adanya partai P3 ini, ya, karena ada nilai plus itu. Makanya kita apa? Ibadah. P3 adalah ibadah dan bermartabat. Ini penting. Nah, kita para ulama, kiai kita ya, maka kita wajib meneruskan. Namun begitu juga P3 ini tidak menutup ruang ya. Kita hari ini inklusif karena kita berbicara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus inklusif. Karena umat itu umat rakyat Indonesia, umat Islam. Jadi jangan dikerdilkan dengan umat satu gitu loh. Iya. Umat NU, Muhammadiyah, LDI, enggak. Ya. Semua masyarakatnya. Nggak perlu di klaster gitu Ya, ya. nggak perlu di klaster. Tapi yang penting kita mewarnai, bisa mesejahterakan mereka apa yang diciptakan oleh Undang-Undang 45. Ini yang terpenting. Nah, ini satu lagi Bang Zainul, Pak Sekul nih. Pak Sekul, ini masalahnya kan kita ini memang warisan kita ini P3 merupakan warisan ulama kita ini terdahulu. Tentu di sini ada regenerasi toh. Iya. Artinya orang-orang terdahulu mungkin sudah banyak meninggalkan, bukan meninggalkan, tetapi sudah dalam artian sudah tidak ada lagi. Ya. Tetapi keturunan-keturunan ini kalau tidak bisa memberikan penjelasan yang real terhadap P3, maka kan ini kita bisa diambil kesempatan oleh pihak-pihak ya, maksudnya kompetitor kita gitu. Ini sekarang kan eranya kan era sudah generasi yang kesekian kali. Iya. Sekian ya, mungkin kita memang warisan kita memang beda di warisan ulama ini, Bang Iqbal. Tetapi konstituen kita lebih, boleh dikatakan 60% lebih itu generasi X, milenial, Gen Z, bahkan generasi Alpha selanjutnya. Itu akan menjadi tugas-tugas tokoh masyarakat atau tokoh agama atau wilayah masing-masing. Ini ada nggak gerakan kita untuk approach terhadap salah satu tokoh-tokoh agama, ulama atau ustadz kira-kira di Jawa Timur? Tentu kan merupakan basis pesantren ini Pak Haji. Betul. Seperti apa ini Pak Haji? Jadi begini, dalam struktural partai kita ini kan ada majelis ya, ada majelis syariah ya. Maka ini pokok dari inti untuk syiar ya, syiar P3 di kalangan pesantren, di kalangan semua lapisan ya sebenarnya. Kan butuh operasi pendekatan dan sebagainya. Iya, maka kiai kita ini hari ini turba ya antar pondok. Nah, rencana kita juga akan membuat halakoh ya, halakoh alim ulama ya, mungkin sejatim insya Allah ini kita juga lagi godok ya, konsepnya bagaimana. Ini bagian meneruskan bahwa kita tidak meninggalkan kultur dan kultur itu selalu membersamai kita ya. Satu itu, yang kedua di struktur kita ini kita memainkan aturan 40% ini harus ada milenial maupun Gen Z ya. Iya, Perpaduan ini sebagian bagian dari kaderisasi kita untuk kedepannya sehingga tidak putus. Kedua itu, ketiga kita juga melakukan sosialisasi ya terkait ke-P3-an ya. Ini di semua lapisan, bukan hanya gen milenial, semua ya, kita menyasar semua. Namun nanti ada porsi-porsinya, konsep untuk kaum milenial itu bagaimana, kaum menengah itu bagaimana, kaum cara tua, menyajikannya ini. iya, menyajikannya sehingga kita tidak salah. Kenapa? Sesuatu yang baik ketika penyajiannya salah pun juga akan salah. Maka ini harus kita matangkan konsep ini, maka besok akan kita bahas di Rakerwil sehingga Pak kita ini apa ya, kebenaran, pada prinsipnya kebenaran ini harus kita sampaikan ke semua lapisan ya, bahwa P3 asasnya ini ya, spirit perjuangannya begini, ini harus tersampaikan semua sehingga apa, mereka memahaminya tidak setengah-setengah. Islam aja meminta kita untuk kafah, kalau Islam kafah, kalau P3 juga harus kafah, harus secara menyeluruh, jadi dipahami itu secara menyeluruh sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari ya. Kita berharap kader-kader P3 ini seperti di belakang kita ada Romo Yai Mbah Maimun Yuber ya. Beliau berpesan bagaimana ya harus kita ingatkan ke masyarakat ya, sampai meninggalnya beliau meminta doanya apa, berdoa apa, saya meninggal mohon kepada Allah untuk meninggal di Ka'bah. Alhamdulillah dijaga oleh Allah ya, dan itu sebaik-baik Mbah Mun ya. Ketika makamnya ya itu dibuka,
ini ternyata jasadnya masih utuh. Nah ini ketika menjadi kafah, lahir batin keyakinannya itu menyatu ya, sudah selesai. Ini adalah politik ibadah untuk amal soleh, spirit perjuangan. Ini penting ya, membangun bangsa dan bernegara agar bermartabat ya. Sebenarnya kan kita ingin mengupas lebih jauh tentang P3 ke depan, mengingat kita sudah dekat dengan 2029 ya. Tetapi waktu jualah kita yang membatasi karena durasi kita di dalam kesempatan ini memiliki batas waktu sehingga penonton-penonton di seluruh Nusantara juga ditelepon baik simpatisan P3 maupun non-P3 dapat menonton kembali di segmen selanjutnya. Jadi Bang Haji, terima kasih atas kehadiran di ruang telepon ini, memberikan sharing kita ya Bang Haji ya, sharing aja terhadap teman-teman kita di seluruh Nusantara. Closing statement Bang Haji, buat teman-teman di Jawa Timur, wakil khusus Jawa Timur dan P3 seluruh Nusantara. Alhamdulillah ya, kita hari ini ditakdir saat ini dan semoga sampai akhir hayat kita tetap di P3 ya. Satu itu. Yang kedua, mari bersama-sama masuk di Partai P3, entah baju latar belakang apa saja, membuka ya selebar-lebarnya, tidak harus kaum sarungan, kopiahan maupun yang lain, dari apapun warnanya, mari kita masuk di P3 karena P3 ini adalah wadah perjuangan umat ya, perjuangan untuk bagaimana hidup ke depan ini lebih baik ya, lebih bermartabat, dan jangan malu ketika ya masuk P3, jangan malu. Kenapa? P3 ini tempat semua umat, tidak memandang yang harus santri. Bahkan saya sendiri juga tidak santri tapi macak santri bahasa saya ya. Kenapa? P3 ini bagaikan pondok ya. Bagi saya adalah pondok pesantren di mana saya harus merubah sikap perlahan-lahan ke depan lebih baik. Dan mari kita jaga persatuan dan persatuan agar P3 ke depan bisa lolos parlemen. Amin. Ya, sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Karena tujuan akhir dari Partai Persatuan Pembangunan adalah bermanfaat untuk umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan kelapon di seluruh Nusantara, memang P3 tidak bisa dipungkiri merupakan partai salah satu yang berasal dari Islam. Tetapi kita sepatutnya yang notabene di Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, marilah kita kembali ke partai yang sejalan dengan hati nurani kita sesuai dengan Bang Syukri sampaikan. Ketemu lagi di lain kesempatan di topik selanjutnya. Baik, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.